Hello, good afternoon, my students. How are you today? Fine? Okay, good. Okay, class 8. Are you ready the lesson English now? Okay, ya. Kalian sudah siap untuk belajar bahasa Inggris ya? Okay, now the lesson today about modal ya. Modal itu bukan untuk modal usaha, tidak. Mrs. Linja want explain to you about modal. Uh, I won't mention it. Can, might, must, might, ya, may and might, and the last about must, ya. Oke, tadi itu sama saja ya. Nah, sekarang masing-masing ini Miss akan menjelaskan penggunaannya serta formulanya ya atau rumusnya. Oke, the first, this is about can. Ya, kita akan berbicara tentang can. Can di sini ya itu mempunyai arti yang artinya itu dapat ya. Jadi can and could itu artinya dapat atau bisa ya. Kita ke pengertiannya dulu ya. Can and could itu memiliki apa? Arti yang sama ya, yaitu dapat atau bisa. Tetapi di sini ada especially, khususnya ada yang khusus di sini dalam kata penggunaan could. Could itu biasanya dia lebih sopan. Nah, ya. Tapi memiliki arti yang sama. Tapi kalau kita dalam penggunaan dalam bahasa Inggris, could di sini dia lebih sopan dalam pembicaraannya, dalam ucapan ya. Oke, sekarang kita akan lihat di sini rumusnya. Rumus dari can, rumus untuk kalimat positif, subject plus can atau could plus verb 1. Kita menggunakan kata kerja 1. Kemudian untuk yang negatif, subject plus can or could plus not. Ya. Ingat, ini not karena dia konteksnya negatif. And plus verb 1. And sentence interrogative, kalimat interrogatifnya can or could plus subject plus verb 1. Ya. Ingat, pertama yang kita gunakan adalah subjek, macam-macam subjek ya, she, we, I, you, dan and bla bla bla. Kemudian kita tambahkan can or could plus verb 1 ya. Oke, kita lihat sini bentuk kalimatnya dari kata can. We can see animals in the zoo. Nah, di sini we ini tadi dikatakan ini subjek ya. Ini kita masuk ke, kita sebut dia sebagai subjek. Nah, ini can ini adalah could. Can ini adalah modalnya. Si di sini ini masuk ke kata kerja 1. And animals in the zoo ini adalah complement, pelengkap, menjelaskan bahwa kita dapat melihat hewan di kebun binatang. Nah, mudah ya anak-anak ya. Miss ulangi, we can see animals in the zoo. Nah, ini untuk kalimat positif. Kemudian kita akan berbicara tentang kalimat negatif. We can not. Karena tadi rumusnya subject plus can or could plus not. Lihat ke sini. We can not see animals in the zoo. Kita sini masih dia subjek. Ini can ini adalah modal plus not. Ya, ingat di sini rumusnya plus not. See animals in the zoo. Lalu bagaimana untuk kalimat interrogatifnya? Untuk kalimat interrogatifnya, modalnya itu kita taruh di awal. Can we, setelah modal, can or could, lihat rumusnya can or could plus subject. Setelah modal kita ikuti dengan subjeknya. Kemudian kata kerja satunya. Can we see animals in the zoo? Nah, ya. Tadi apa artinya can? Dapatkah kita melihat atau bisa nggak kita melihat? Nah, seperti itu. Ya. Paham ya? Oke. Nah, itu sangat mudah sekali. Lihat nanti di sini ketentuan rumusnya. Can dan could artinya bisa atau dapat.
Tetapi could di sini ada yang istimewa, dia lebih sopan penggunaannya ya. Oke anak-anak, setelah kita membahas tentang can, kita ke may and might ya. May artinya boleh atau mungkin. Might memiliki arti mungkin ya. Jadi kalau tadi dikatakan may itu boleh atau mungkin, sedangkan might dia artinya mungkin ya. Memiliki arti yang sama di sini ya antara may and might. Kita lihat di sini rumusnya. Untuk yang positif, subject plus may or might plus verb one ya. Kalian tidak ada kesulitan karena penggunaannya adalah kata kerja satu untuk yang positif. Kemudian untuk yang negatif, subject plus may or might plus not. Jangan nanti anak-anak sampai lupa penggunaannya ya. Plus not plus verb one. Kemudian untuk yang interrogatif masih sama bentuk rumusnya, cuman yang kita menggunakan modalnya beda ya. Untuk yang may, kalimat interrogatifnya di awal, may or might plus subject plus verb one. Oke, lihat sini contohnya example. You may come in. Nah, ya, you di sini dia sebagai subjek. Ini adalah modal. Ini adalah verb one, kata kerja satu. Ya, kamu, you may come in. Nah, terserah kita mau tulis dia kemana gitu ya. Kamu boleh datang ke sini. Nah, seperti itu ya. You may come in here, boleh ya. Ini untuk kalimat positif. Kemudian kalimat negatifnya, you may not. Nah ya, ada kata not karena dia kalimat negatif. You may not sit here. Nah, kamu nggak boleh duduk di sini. Pernyataan larangan ya, karena kita berbicara tentang negatif, kalimat negatif tidak boleh. Kemudian untuk yang interrogatifnya, may I use your bicycle? Ini kita taruh di awal modalnya ya. Setelah modal kita ikuti dengan subjek. Nah, seperti itu. Bolehkah saya menggunakan sepedamu? Nah, di sini nih ya, perhatikan subjek untuk kalimat positif, subjek plus modal plus verb one. Kalau negatif, subjek, modal plus not plus verb one. Nah, ini adalah komplement, pelengkap menjelaskan. Oke, anak-anak? Oke, my student, you understand? Oke. Next, must. This is about must. Jelas. Terakhir adalah tentang modal must, ya. Must di sini artinya adalah harus, suatu keharusan, ya. Bentuk negatif dari must itu adalah must. Ini dari kata must not. Di sini ya, mustn't atau must not, ya. Yang artinya dilarang. Beda ya, kalau must tadi artinya harus, sedangkan must not itu sesuatu yang dilarang karena ada kata not di sini. Ngerti ya? Oke, kita masuk ke rumus. Rumus untuk penggunaan modal must positifnya subjek plus must plus verb one. Oke ya, masih bisa ya anak-anak mengikuti ya. Subjek plus must plus verb one. Kemudian negatifnya subjek plus must plus not, atau yang tadi kita sebut mustn't plus verb one. Interrogatifnya pindahkan modal di awal, must ya plus subjek plus verb one. Gampang ya. Oke, kita masuk ke contoh kalimatnya. Untuk yang kalimat positif, I must come here every day. I di sini dia sebagai subjek, must di sini adalah modal, come di sini adalah dia kata kerja satu, come. Nanti I must come here every day. Artinya apa? Nah, di sini kan tadi dibilang must ini adalah harus. Saya harus datang ke sini. Nah, harus. Ya. Pokoknya nggak boleh nggak, harus. Saya harus datang ke sini setiap hari. Ini untuk kalimat positif, ya. Kalimat negatifnya, jangan lupa, ini ada rumus sudah Miss berikan.
kalimat negatifnya I must not. I subjek, ingat baik-baik ya, ini Miss sudah menjelaskannya ya. I must not. Ada kata not-nya di sini. I must not come here every day. Berarti saya tidak harus, ya kan? Ada kata not di sininya. Oke, paham? Come di sini adalah verb one-nya. Ini adalah penjelas, komplement ya, menjelaskan. Oke, anak-anak, ini tuh kalimat negatif. Kemudian kita akan berbicara kalimat interrogatifnya. Must, kita pindahkan di awal kalimat. Must I come here every day? Haruskah saya datang? Nah, ini kita modalnya ada di awal. Kemudian kita ikuti dengan subjek. Kemudian kita ikuti dengan kata kerja satu. Udah, gampang, bolak-balik saja itu rumus. Kemudian kita masukkan dalam sebuah kalimat. Must I come here every day? Haruskah saya datang sini tiap hari? Oke, ya. Paham? Kelas 8 ya. Penjelasan modal di sini can, might, and must. Penggunaannya ya jelas di sini sudah dari penjelasan Miss Linca berharap kalian mengerti semua. Oke, anak-anak. Oke, thank you class 8 for attention to me, and I say you bye-bye, good afternoon.